Assalamualaikum semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Ingon Warisan. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitternya, @lobdreamer untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, dunia klinik begitu lekat dengan kebudayaan masyarakat kita. Orang-orang mencari atau membuat pusaka dengan kekuatannya masing-masing. Menguasai berbagai ilmu dan ajian, serta memiliki ingon atau kodam yang bisa dikendalikan sesuka hati. Tujuannya tentu saja untuk menjaga dirinya sendiri, melawan serangan musuh dan tentunya untuk kewibawaan, pengasihan dan harta. Beberapa di antaranya sengaja berniat mewariskan kemampuan, pusaka, bahkan ingon kepada keturunannya supaya keturunannya dijauhkan dari mara bahaya. Akan tetapi mereka tidak sadar, setiap perjanjian pasti akan meminta bayaran. Ingon atau kodam dari bangsa jin tentunya tidak akan mau mengikuti perintah tanpa kompensasi apapun. Jika mereka tidak mampu meminta kepada tuannya terdahulu, maka mereka akan menuntut kepada anak turunnya yang telah diikat perjanjian. Cerita di bawah ini merupakan sebuah kisah dari salah satu narasumber saya beberapa waktu lalu. Saya baru sempat menulisnya. Selanjutnya saya akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Namaku Nita, aku seorang ibu rumah tangga dengan satu anak perempuan yang sangat cantik. Memiliki garis keturunan khusus dan mewarisi sesuatu yang dulu pernah dimiliki leluhurku bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Menurut penuturan almarhum ayahku, leluhurku merupakan orang yang berambisi menguasai kemampuan klinik. Berbagai ilmu dia pelajari, berbagai pusaka dia miliki, bahkan berbagai ingon dia pelihara. Tapi satu hal yang sulit kuterima adalah, dia bersumpah untuk mewariskan seluruh kemampuannya kepada keturunannya. Bagi orang yang menyukai dunia klinik mungkin sebuah keberuntungan, sebab tanpa harus repot mempelajari dan mencari, dia sudah pasti akan memiliki semua itu. Tapi bagi yang tidak menyukainya seperti diriku, maka rasanya seperti mendapatkan siksaan setiap waktu. Tidak sekali dua kali aku berusaha bunuh diri akibat tekanan dari kekuatan gaib bangsa jin itu. Aku berpikir dengan mengakhiri hidup, maka aku akan terlepas dari ikatan gaib ini. Sebab berbagai cara sudah kulakukan, mulai dari meminta bantuan dukun sampai pemuka agama, tapi hasilnya selalu sia-sia. Suatu hari aku pernah sengaja menceburkan diri di sungai yang memiliki arus deras. Aku melakukan itu lantaran hampir setiap malam ditemui sosok yang mengaku sebagai leluhurku. Dia mengatakan akan memberikan kekuatan, kewibawaan, bahkan harta. Aku menolaknya, sebab aku sadar semua itu merupakan tipu daya bangsa jin. Akan tetapi dia mengatakan bahwa aku tidak bisa menolaknya, sebab aku sudah terikat perjanjian melalui leluhurku. Dan syarat yang harus kupenuhi adalah memberikan tumbal berupa darah ayam hitam setiap malam Jumat Pahing. Jika aku menolaknya, maka salah satu anggota keluargaku akan diambilnya sebagai ganti. Aku merasa takut lalu berpikir untuk mengakhiri hidup saja daripada keluargaku yang menjadi korban. Saat aku hanyut terbawa arus, tiba-tiba aku kehilangan kesadaran, seolah ada sesuatu yang menguasai tubuhku. Dan ketika terbangun aku sudah berada di pinggiran sungai dengan baju basah kuyup. Tapi anehnya tidak sedikit pun terdapat luka di tubuhku. Padahal di sungai itu banyak terdapat batu besar. Di kesempatan lainnya aku pernah mencoba meminum racun serangga, tetapi lagi-lagi aku tidak sadar dan terbangun dengan sendirinya dalam keadaan baik-baik saja. Tidak sedikit pun efek racun yang kurasakan. Beberapa kali aku mencoba gantung diri juga selalu gagal. Tali yang kugunakan selalu terputus. Mau jenis apapun tali itu, hasilnya selalu sama, putus. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi memang begitulah adanya. Suatu ketika aku tidak mengikuti kemauan mereka, aku benar-benar tidak ingin melakukannya karena mengingkari nuraniku. Tapi yang terjadi adalah ayahku meninggal dunia secara misterius.
Kondisi tubuh ayahku juga sangat mengenaskan ketika meninggal. Pori-pori di sekujur tubuhnya terus-menerus mengeluarkan darah, mata melotot dan mulut menganga. Malam sebelum ayahku meninggal, aku mengalami mimpi ditemui salah satu Ingon. Dia mengatakan akan mengambil ayahku sebagai ganti tumbal yang tidak kuberikan. Ketika bangun aku langsung berlari menuju kamar ayah. Ketika aku masuk, aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang ada di hadapanku. Tubuh ayahku sudah terbujur kaku tidak bernapas dengan kondisi mengenaskan itu. Aku sangat menyesal dengan kejadian itu. Sejak saat itu aku selalu memberikan tumbal yang mereka minta. Aku terpaksa harus melakukannya, sebab aku sudah memiliki suami dan anak. Jangan sampai orang-orang yang kusayangi, kembali diambil karena aku tidak menuruti kemauan mereka. Awal mula aku menyadari bahwa aku ditunjuk menjadi pewaris Ingon leluhurku adalah ketika aku masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Waktu itu aku memiliki postur tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman sebayaku. Fisikku juga tergolong lemah dan mudah sakit. Hal itulah yang membuatku dijadikan sasaran perundungan oleh teman-temanku. Suatu hari aku sedang duduk sendiri di belakang bangunan sekolah. Aku sengaja menyendiri karena tidak ada satupun teman sekelasku yang mau bermain bersamaku. Tanpa kusadari ada sekelompok anak laki-laki mengikutiku. Mereka mengendap-endap hingga sampai tepat di belakangku lalu melempar kepalaku dengan air yang dibungkus plastik. Seluruh badan dan bajuku basah kuyup. Entah mendapat bisikan dari mana, tiba-tiba saja aku merasa sangat marah. Aku mengancam akan membunuh mereka semua. Bukannya takut, sekelompok anak laki-laki itu justru menertawakanku. Hal itu membuatku semakin marah. Tiba-tiba saja, di luar kesadaranku aku melompat ke arah mereka dan menyerang dengan membabi buta. Mencakar, memukul bahkan hampir mematahkan tulang mereka. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, tiba-tiba saja mereka tidak mampu melawanku yang bertubuh lebih kecil ini. Beberapa di antaranya sudah bersimbah darah akibat hantaman batu yang kugenggam. Beruntung ada seorang guru yang memergoki. Dia berusaha memisahkan kami. Meskipun kesulitan, akhirnya guru itu berhasil menyelamatkan sekelompok anak laki-laki tadi. Sedangkan aku yang masih dalam kondisi tidak sadar masih berusaha melawan. Hingga beberapa orang warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolahku menyadari adanya keributan dan segera membantu. Mereka menangkap lalu membawaku ke seorang kiai kampung. Mereka curiga aku kerasukan. Berkat bantuan kiai kampung itu, akhirnya aku bisa disadarkan. Akibat dari kejadian itu, terpaksa aku harus dipindahkan ke sekolah lain. Sejak saat itu aku sering bermimpi ditemui seseorang yang mengaku sebagai leluhurku. Dia mengatakan bahwa aku akan menerima kekuatan besar yang merupakan warisan darinya. Aku tidak bisa menolak sebab aku sudah terikat perjanjian melalui wetonku. Aku memiliki weton yang sama dengannya, oleh karenanya aku yang akan mewarisi seluruh kemampuannya. Awalnya aku sempat berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku tidak bisa diremehkan. Sebagai seorang anak yang sedikit berbeda dengan teman-temanku, tentunya aku membutuhkan sesuatu untuk melindungi diri supaya tidak dijadikan sasaran perundungan. Kesalahan terbesarku saat itu adalah aku mengatakan menerimanya. Meski akhir-akhir ini aku mulai berpikir jika aku menolak pun tetap sia-sia. Perjanjian tetaplah perjanjian. Kita tidak bisa menolak, kecuali mampu memutus ikatan itu. Sejak saat itu aku menikmati diriku yang memiliki kemampuan lebih. Bahkan di sekolah baruku tidak ada satupun siswa yang berani melawan. Hanya menatap mata mereka saja sudah membuat mereka ketakutan. Sampai aku lulus sekolah menengah pertama, aku masih menikmati diriku yang memiliki kelebihan ini. Memasuki fase sekolah menengah atas, aku merasa semakin percaya diri. Selain tubuhku yang berkembang dengan baik dan dianggap salah satu yang tercantik di sekolah, aku juga merasa apapun keinginanku selalu bisa terpenuhi. Usia remaja yang labil membuatku menjadi sombong dan sering meremehkan orang lain. Bahkan aku pernah membuat orang lain meninggal dunia, meski secara tidak sengaja. Saat itu aku sedang perjalanan pulang sekolah. Seperti biasa aku berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke halte bus. Ketika hendak menyeberang jalan raya, dari arah belakang sebuah sepeda motor mendekat ke arahku. Tiba-tiba saja seseorang yang membonceng mencolek pantatku sembari tertawa. Ternyata dia salah satu kakak kelasku yang menyukaiku tapi kutolak mentah-mentah.
Seketika aku marah dan menyumpahi bahwa dia akan mati kecelakaan. Tak lama kemudian, tiba-tiba motor yang dikendarainya oleng, entah apa penyebabnya. Mereka terjatuh dan disambar sebuah minibus yang sedang melaju kencang. Keduanya meninggal di tempat dengan kondisi kepala pecah terlindas mobil. Aku sempat terkejut. Tapi tak lama kemudian aku pergi begitu saja. Seolah ada yang mempengaruhi pikiranku untuk tidak memperdulikan kejadian itu. Beberapa hari berikutnya sempat muncul penyesalan karena aku merasa ucapanku bisa membuat orang lain celaka. Aku berusaha untuk mengendalikan diri supaya tidak merugikan bahkan mencelakakan orang lain. Tetapi lagi-lagi seperti ada yang mempengaruhi pikiranku. Emosiku sangat labil, sangat mudah terpancing amarah yang ujungnya membuat orang lain celaka akibat ucapanku. Kedua orang tuaku bukannya tidak menyadari keanehan ini. Mereka tahu aku menjadi pewaris kemampuan leluhurku, terutama ayahku. Sebab garis keturunan ini berasal dari ayahku. Akan tetapi tidak ada yang bisa mereka perbuat. Beberapa kali mereka mencoba meminta tolong orang pintar untuk melepaskanku dari ikatan perjanjian ini, tapi hasilnya selalu sama gagal. Bahkan orang yang mencoba menolong selalu berakhir tragis. Mereka meninggal mengenaskan. Di akhir masa sekolah menengah atas, ibuku tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya terlihat cukup aneh. Sekujur tubuhnya muncul bisul yang jika pecah akan menimbulkan bau tidak sedap. Menurut pengakuan ibuku, yang dirasakan seluruh badannya panas dan gatal. Berbagai upaya pengobatan sudah dilakukan, tetapi tidak ada yang menunjukkan hasil. Hingga pada akhirnya ibuku mengembuskan napas terakhirnya tepat di ulang tahunku yang ke-18. Malam harinya usai pemakaman ibu, aku mengalami mimpi ditemui 5 orang berpenampilan mirip prajurit kerajaan. Mereka berdiri mengelilingiku yang sedang duduk bersimpuh. Salah satu di antaranya berjalan mendekat. Waktunya sudah tiba. Kau sudah cukup matang untuk menerima seluruh ilmu dari leluhurmu, ucapnya. Apa maksudnya? Tanyaku. Sudah waktunya kau memberi makanan kepada kami setiap malam Jumat Pahing. Berikan secawan darah ayam hitam. Atau salah satu keluargamu akan kami ambil seperti ibumu, ucapnya. Aku tersentak. Apakah kematian ibu disebabkan oleh mereka? Tanyaku dalam hati, tidak perlu memikirkan apapun. Apapun yang sudah terjadi, semua itu peringatan bagimu. Jangan pernah ingkar dengan tidak memberikan kami makanan. Leluhurmu tidak pernah lupa melakukannya. Dan semua yang kau inginkan akan kau dapatkan. Tak lama kemudian kelima sosok itu berubah menjadi makhluk tinggi besar menyeramkan. Bentuknya hampir sama. Hitam besar, bermata merah dan memiliki tanduk. Perbedaannya hanyalah panjang tanduk dan pusaka yang dibawanya. Ada yang membawa gada, keris besar, tongkat berwarna merah, pedang dan yang terakhir membawa cemeti. Aku begitu ketakutan hingga gemetaran. Kelima sosok itu lantas melesat menembus tubuhku lalu menghilang. Aku tersentak dan seketika terbangun. Keesokan harinya aku menceritakan mimpiku kepada ayah. Ayahku mencermatinya dengan seksama. Ada raut ketakutan sekaligus sedih dari wajahnya. Demi kebaikan, untuk sementara waktu turuti keinginan mereka. Semoga suatu saat ada cara untuk melepaskannya, ucap ayahku usai aku mengakhiri ceritaku. Semenjak saat itu aku tidak pernah absen memberikan secawan darah ayam hitam setiap malam Jumat Pahing. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai menyadari semua ini salah. Meski bukan orang yang sangat taat, tapi sejak kecil aku juga belajar agama. Aku sangat paham semua yang kulakukan ini menyekutukan Allah. Akan tetapi aku tidak bisa berbuat banyak. Jika aku tidak melakukannya, aku takut salah satu keluargaku akan diambilnya. Sebab aku yakin kematian ibuku disebabkan oleh mereka. Masa kuliahku lalui dengan lancar. Semakin bertambahnya usiaku membuatku menjadi semakin dewasa. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa mengendalikan emosi. Aku tidak lagi mudah terpancing dengan hal-hal sepele yang bisa membuatku marah dan mengucapkan kata-kata yang bisa mencelakai orang lain. Aku lebih memilih menarik diri jika menghadapi permasalahan dengan orang lain. Lebih baik aku mengalah daripada membuat mereka celaka. Tak jarang makhluk-makhluk ingon itu mencoba mempengaruhiku untuk membalas ucapan atau perbuatan orang lain yang menyakitkan. Bahkan mereka sering menawarkan untuk mengirim santet.
Tapi aku selalu bisa menghalaunya. Meski mereka licik, selama aku tidak berucap atau memerintah, mereka tidak akan berbuat apapun. Meskipun aku berusaha menyembunyikan kemampuan ini, tidak jarang ada beberapa orang yang menyadarinya. Umumnya mereka yang memiliki indera keenam sejak lahir. Tapi mereka juga tidak mampu berbuat apapun, sebab menurut mereka ingon yang mengikutiku sangat mengerikan. Kekuatannya tidak mampu mereka ukur. Pada akhirnya mereka hanya bisa memberikan peringatan saja. Sebab jika aku memanfaatkan untuk hal tidak baik, maka bisa mencelakakan banyak orang. Bahkan menurut mereka, kalau aku mau, aku bisa mengirim santet paling mengerikan yang pernah ada. Aku hanya terdiam dengan ucapan mereka. Hal ini bukan keinginanku, dan aku pun belum menemukan cara untuk melepaskannya. Akhir masa kuliah, aku kenal dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya dekat denganku. Berbeda dengan semua laki-laki sebelumnya yang pernah mendekatiku, mereka biasanya mundur sebelum sempat mengutarakan perasaannya. Entah apa penyebabnya. Tapi aku merasa ada kaitannya dengan ingon yang mengikutiku. Tapi berbeda dengan laki-laki ini. Bahkan dia menyadari ada yang berbeda denganku. Tapi hal itu sama sekali tidak membuatnya menyerah. Sampai pada akhirnya kami sepakat menjalin hubungan serius yang bertujuan untuk membangun rumah tangga. Dia bernama Surya, yang sekarang ini telah menjadi suamiku. Sejak awal kenal, Mas Surya tidak pernah membahas mengenai kemampuan atau ingon yang mengikutiku sampai aku sendiri membuka diri dan bercerita dengannya. Aku sengaja melakukannya sebab aku berniat menjalin hubungan serius dengannya, jadi apapun kondisiku, dia harus mengetahuinya sejak awal. Jika dia menerima maka hubungan ini bisa dilanjutkan, jika tidak maka aku mempersilahkannya untuk pergi. Di luar dugaan, Mas Surya ternyata sudah menyadarinya sejak awal kenal. Dia sengaja tidak bertanya karena menghormati privasiku. Dia menunggu aku bercerita sendiri. Saya tidak mempermasalahkannya, tapi jika nanti kita sudah menikah, saya ingin kamu menuruti ucapan saya. Kita berikhtiar untuk melepaskan semua itu. Saya akan membantu mencari orang yang mampu melakukannya, ucapnya waktu itu. Singkat cerita, akhirnya kami menikah. Rumah tangga kami berjalan dengan baik hingga lahir anak pertamaku yang kami beri nama Citra. Selama ini pula Mas Surya selalu berusaha mencari orang yang bisa membantu melepaskanku dari ikatan perjanjian leluhurku. Sampai suatu ketika Mas Surya membawa seseorang ke rumah. Dia adalah temannya semasa di pesantren dulu di zaman sekolah menengah pertamanya. Mbak Nita sabar dulu ya. Saya belum bisa melakukannya sekarang, karena banyak hal yang perlu dipersiapkan. Yang terpenting Mbak Nita harus tetap rajin beribadah. Terus dekatkan diri dengan Allah, ucapnya. Awalnya aku sempat pesimis. Dari sekian banyak orang yang dimintai tolong oleh Mas Surya, mereka selalu menjawab semacam itu, lalu ujungnya menghilang. Mungkin mereka merasa tidak mampu melakukannya, karena taruhannya nyawa. Aku bisa memaklumi dan tidak mungkin memaksanya. Hari ke hari kulalui dengan penuh rasa cemas. Sebab makhluk-makhluk ingon itu akhir-akhir ini lebih sering menampakkan diri. Terutama di depan anakku Citra. Anakku sering menunjuk-nunjuk di suatu tempat yang ketika kulihat ternyata di situ berdiri salah satu ingon. Atau tiba-tiba di suatu malam anakku terbangun dari tidurnya lalu menangis histeris. Ketika kulihat, ternyata salah satu ingon muncul dengan wujud aslinya yang menyeramkan. Jangan pernah berpikir kalian akan mengincar anakku. Aku tidak akan memberikannya, ucapku. Lama-lama aku merasa lelah juga dengan keadaan ini. Makhluk-makhluk itu semakin sering muncul. Bahkan Mas Surya kerap diteror juga. Meskipun suamiku tergolong pemberani, tetapi jika mereka muncul secara tiba-tiba di hadapannya dengan wujud mengerikan tentunya akan membuatnya kaget dan gemetar. Pada suatu malam aku sempat bermimpi bertemu seseorang. Dia mengatakan untuk menghentikan memberikan tumbal darah ayam hitam. Sebab para ingon itu tidak memerlukannya. Mereka hanya mempermainkanku saja. Ketika bangun aku sempat berpikir, mungkin betul juga ucapan orang di dalam mimpiku itu. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak memberikan persembahan darah ayam hitam di waktu berikutnya. Tapi tanpa kusadari, ternyata mimpi itu hanyalah jebakan mereka. Mereka tidak pernah merasa cukup hanya dengan darah ayam hitam saja.
Oleh karenanya mereka menjebakku supaya melanggar perjanjian dan bisa mengambil salah satu anggota keluargaku. Dan terjadilah tragedi kematian ayahku seperti yang kuceritakan sebelumnya. Hanya suamiku yang bisa menguatkanku. Dia selalu mengatakan bahwa aku harus bersabar dan bertahan demi dirinya dan Citra. Sebab sejak kematian ayah, tidak jarang aku kembali berusaha bunuh diri. Berbagai cara kulakukan, tetapi selalu gagal. Teror berupa penampakan, suara-suara aneh, bahkan benda-benda di rumahku berpindah dengan sendirinya selalu menemani hari-hariku. Tapi dari semua kejadian itu tidak satu pun yang mengarah untuk mencelakaiku. Hanya Mas Surya yang kerap diancam untuk dibunuh, sebab dia sering mengaji. Menurut mereka, lantunan ayat suci membuat mereka tidak nyaman. Dalam lubuk hatiku yang terdalam sebetulnya ingin mengikuti Mas Surya yang rajin beribadah. Tapi setiap kali aku hendak melakukannya selalu saja ada halangan yang mengagalkan niatku. Beruntung Mas Surya masih tetap sabar dan tidak menghakimiku yang tidak menjalankan ibadah. Dia paham betul kendala yang kualami dan tidak pernah bosan untuk membimbingku mendekat kepada Sang Pencipta. Puncak dari segala kengerian ini adalah ketika Citra berusia 3 tahun. Anakku mulai bisa mengungkapkan apa saja yang dilihatnya. Dia sering bercerita diajak bermain seseorang yang sangat kuyakini tidak pernah ada. Bahkan tak jarang dia diajak keluar dari rumah tanpa sepengetahuanku. Ketika pulang, Citra selalu dalam kondisi linglung tidak bisa mengingat apapun. Dan setelah beberapa hari baru akan pulih dengan sendirinya. Aku sempat curiga itu perbuatan dari para ingon yang mengikutiku. Entah apa tujuannya. Tapi jika menyangkut keselamatan anakku, maka aku tidak akan bisa terima. Suatu hari aku mencoba berkomunikasi dengan para ingon itu. Aku menegaskan untuk tidak mengganggu keluargaku. Akan tetapi jawaban mereka justru membuatku terkejut bahkan ketakutan. Mereka tertarik dengan anakku karena memiliki getih anget. Mereka bersedia melepaskan Citra jika aku mau menggantinya dengan tumbal darah manusia setiap bulan suro. Aku tentu saja menolak. Mengikutiku adalah keinginan mereka, bukan keinginanku. Maka urusan tumbal bukanlah urusanku. Tapi mereka tetap memaksa meminta tumbal manusia. Jika tidak, maka Citra yang akan diambilnya. Aku menyampaikan hal ini kepada Mas Surya. Suamiku tentu saja terkejut. Dia tidak akan ikhlas jika anak kesayangannya dijadikan tumbal untuk para ingon itu. Oleh karenanya aku menawarkan nyawaku sendiri. Aku akan mempersembahkan diriku kepada mereka. Jika aku mati, maka perjanjian ini akan terputus dengan sendirinya, dan Citra serta Mas Surya akan selamat. Mas Surya menentang keras keinginanku. Dia mengatakan kepadaku untuk bersabar. Temannya yang dulu pernah datang ke rumah sudah mempersiapkan sesuatu untuk menolongku. Dalam waktu dekat dia akan datang ke sini. Meski masih ragu, aku mencoba untuk bersabar dan menuruti saran suamiku. Aku mencoba bertahan meski para ingon itu semakin sering mencoba mempengaruhi untuk menyerahkan anakku. Beberapa kali aku hampir lepas kendali. Mereka berniat menguasai tubuhku supaya bisa membunuh Citra menggunakan ragaku. Tetapi Mas Surya selalu masih mampu menghalau mereka menggunakan doa-doa khusus yang entah dia pelajari dari mana. Sekuat apapun kami bertahan, sesering apapun Mas Surya membantuku, pada akhirnya tetap terbuka juga celah bagi mereka untuk melancarkan aksinya. Suatu hari aku mengalami kejadian di mana aku kehilangan kesadaran, atau lebih tepatnya tubuhku dikuasai salah satu ingon. Waktu itu kejadiannya saat malam Jumat Pahing. Seperti biasa aku melakukan ritual persembahan kepada mereka dengan memberikan darah ayam hitam. Mas Surya saat itu sedang ada acara kenduri di rumah warga, sedangkan Citra sudah tidur. Setelah memastikan apa yang harus kulakukan selesai, aku beranjak keluar dari ruangan khusus yang kugunakan untuk ritual. Aku memasuki kamarku dan ingin merebahkan tubuh di samping anakku. Tapi ketika kulihat wajahnya, tiba-tiba saja aku kehilangan kesadaran. Beruntung tidak lama kemudian Mas Surya pulang. Dia mendengar suara aneh seperti harimau menggeram di dalam kamar. Dia bergegas masuk dan betapa terkejutnya ketika melihat aku sedang berusaha membunuh anakku sendiri. Menurut penuturan suamiku, tiba-tiba aku mengamuk dan hendak mencekik Citra. Aku meracau tidak jelas. Tapi ada kata-kata yang dapat dipahami sekaligus membuat suamiku ketakutan.
Aku mengatakan bahwa tumbal yang diberikan tidak cukup dan aku akan memberikan citra kepada para ingon itu. Beruntung suamiku cukup sigap. Dia menahan tanganku yang sudah berada di leher anakku. Dengan gerakan yang lincah dia berhasil menyelamatkan Citra dan membawanya pergi dari rumah. Mas Surya membawa Citra yang sudah menangis histeris akibat ketakutan ke rumah salah satu kerabatku yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Setelah memastikan Citra sudah aman, dia bergegas menuju ke rumah temannya yang berada di kecamatan sebelah. Untuk sementara dia yakin aku tidak akan keluar dari rumah karena seluruh pintu dan jendela sudah dikuncinya. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya saat ini adalah keselamatanku. Sebab tidak mustahil aku akan melukai diri sendiri. Oleh karenanya dia harus bergegas menjemput temannya dan segera menolongku untuk terlepas dari jeratan para ingon itu. Ketika tubuhku sedang dikuasai salah satu ingon itu, beberapa kali aku sempat tersadar dan melihat diriku sendiri sedang mengamuk di dalam rumah. Berbagai benda kulempar hingga hancur berkeping-keping. Bahkan aku sempat memakan bangkai tikus yang entah bagaimana bisa ada di dalam rumah. Aku berusaha teriak dan kembali menguasai tubuhku, lalu berusaha membunuh diriku sendiri supaya makhluk-makhluk itu tidak bisa menguasaiku. Tapi semua usaha yang kulakukan sia-sia belaka. Hingga tiba-tiba suamiku kembali bersama beberapa saudara dan seorang pemuka agama yang merupakan temannya. Mereka berusaha menangkapku lalu mengikat tubuhku. Tapi usaha mereka juga tidak mudah. Beberapa kali mereka terpental bahkan menghantam tembok. Hingga ketika temannya itu membaca barisan doa, aku merasakan sekujur badanku panas dan lemas. Melihat usahanya sedikit membuahkan hasil, dia kembali menyuruh suamiku untuk menangkapku. Kali ini mereka berhasil melakukannya. Aku diikat di sebuah tiang yang ada di dalam rumahku. Tolong akhiri hidup saya, atau biarkan saya yang melakukannya sendiri. Jika saya mati, makhluk-makhluk itu tidak akan bisa menguasai tubuh saya lagi, ucapku lirih ketika kembali sadar. Tidak Nita. Kamu harus bertahan. Kamu harus kuat. Demi aku, demi Citra, ucap suamiku. Mereka tidak akan melepaskan kita. Tapi jika saya mati, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan kalian Mas. Sebab mereka hanya terikat perjanjian dengan tubuhku, ucapku. Yang menentukan hidup dan mati seseorang hanyalah Allah semata, maka bertahanlah Mbak Nita, ucap seseorang di belakang suamiku. Saya sudah berusaha. Tapi mereka sangat sulit dilepaskan. Semua ini akibat perjanjian yang dilakukan leluhur saya. Dan saya ditunjuk menjadi penerusnya, meskipun saya tidak pernah menginginkannya, ucapku. Saya akan mencoba membantu. Tapi dengan satu syarat, anak Nita harus memiliki niat bertahan dan yakin dengan pertolongan Allah. Bukan menyerah dan mati dengan sia-sia, ucapnya. Aku hanya terdiam. Masih ada keraguan di dalam hatiku. Tapi melihat keyakinan teman Mas Surya itu dan raut muka suamiku, aku berusaha meyakinkan diri untuk bertahan. Singkat cerita, berbagai ritual dilakukan. Semuanya diiringi dengan lantunan ayat-ayat suci yang terdengar sangat merdu. Berbagai ingon bergantian menguasai tubuhku untuk melawannya. Tapi sepertinya orang itu memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Meski tidak mudah, tapi dia sanggup melawan semua kekuatan gaib dari ingon ini. Hingga ketika waktu mendekati subuh, dia mengakhiri ritualnya. Insya Allah sudah selesai. Makhluk-makhluk itu tidak akan bisa menguasai tubuh Mbak Nita lagi. Saya juga sudah memutus ikatan perjanjian leluhur Mbak Nita dengan bangsa jin itu. Tapi ada syaratnya supaya keluarga kalian, terutama Mbak Nita tidak diganggu lagi oleh mereka. Apa itu? Tanya suamiku. Kalian harus rajin ibadah. Jangan sekali-sekali meninggalkan kewajiban. Perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumah ini. Insya Allah saya dan keluarga akan berusaha melakukannya. Teman Mas Surya yang bernama Rizal itu tersenyum lalu berpamitan. Sedangkan aku masih terkulai lemas di atas tikar usai ikatan tali pada tubuhku dilepaskan. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi dikuasai oleh ingon milik leluhurku. Meski mereka masih kerap muncul di dalam mimpi untuk mempengaruhiku. Mereka memberikan iming-iming berupa harta, kekuasaan dan kewibawaan jika bersedia kembali bersekutu dengan mereka. Tapi dengan tegas aku selalu menolaknya.
Hanya menjadi penerus saja aku sudah merasa tersiksa dan mengalami dilema harus memilih antara bertahan atau mati, apalagi bersekutu langsung dengan mereka. Aku lebih menyayangi keluargaku dibandingkan segala nafsu duniawi. Benda-benda peninggalan leluhurku seperti pusaka, jimat dan kitab-kitab kuno yang masih tersimpan di dalam rumahku serahkan semuanya kepada Mas Rizal. Aku yakin dia lebih tahu harus diapakan benda-benda itu. Jika memang akan dimusnahkan juga tidak menjadi masalah. Aku tidak pernah menginginkan untuk menyimpan apalagi memiliki benda-benda klinik itu. Akan lebih baik benda-benda itu dijauhkan dari rumahku supaya keluargaku juga dijauhkan dari mara bahaya yang dibawa bangsa jin yang penuh tipu muslihat. Demikian cerita pengalaman hidupku. Semoga bisa menjadi pelajaran, bahwa bersekutu dengan bangsa jin tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Mereka mungkin bisa menawarkan keselamatan, kekuatan, kewibawaan, pengasihan bahkan harta. Akan tetapi semua itu hanyalah semu semata. Sebab segala yang kita lakukan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan nanti ketika kita menghadap Ilahi. Dan perbuatan menyekutukan Allah termasuk dosa yang tidak akan diampuni. Tamat. Akhirnya kita sampai di ujung cerita, Ingon Warisan, dan kalau tidak ada halangan, sesegera mungkin Mimin akan lanjut untuk upload cerita baru. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.